Selamat datang kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. 3, 2, 1, tutup pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Bung Zulmi di channel kesayangan Anda TV 9 dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, sebelum dimulai sudah disiapkan apa belum? Ini catatannya, buku, alat tulis, pulpen dan lain sebagainya. Ayo siapkan. Materi yang disampaikan kali ini sangat menarik, yakni terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Pengajar kita kali ini dari SMP Negeri 48 Surabaya. Ayo, siapa yang sekolahnya di SMP 48 Surabaya atau yang mungkin alma maternya dari SMPN 48 Surabaya atau mungkin yang mau masuk di SMP 48 Surabaya, yuk saksikan tayangan TV 9 ini. Nah, ini bersama dengan narasumber kita kali ini dengan Bapak Ahmad Izhar Zulmi MPD dari SMP Negeri 48 Surabaya. Assalamualaikum Pak Izhar, bagaimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, insya Allah baik semuanya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, perlu diketahui pemirsa, tayangan TV 9 ini bisa Anda lihat di TV atau mungkin yang terkendala dengan TV bisa Anda lihat di live streaming YouTube. Nah, bisa diakses lewat YouTube dimanapun seluruh Indonesia. SMP ayo ajak temennya yang sesama SMP, diajak temannya, ayo tonton, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ayo diajak semuanya biar mendapatkan ilmu bermanfaat yang sama. Oke, Pak Nizar boleh menyapa terlebih dahulu mungkin siswa-siswi SMP di seluruh Surabaya, boleh disapa terlebih dahulu. Oke pemirsa, siswa-siswi yang ada di rumah, seluruh SMP baik di Surabaya, Jawa Timur, seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua yang menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya yang ada di Surabaya, ayo lihat tayangan TV 9 dalam acara Rumah Ilmu. Baik, ya mudah-mudahan Anda yang melihat ini mendapatkan manfaat yang sama. Oke Pak Nizar, monggo disampaikan terlebih dahulu bagaimana, apa kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Zulmi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberikan berkah oleh Allah, diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Bung Zulmi terkait dengan kompetisi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebenarnya mudah Bung Zulmi, terkait dengan memahami Quran Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 dan Quran Surat An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42 dan Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik Bapak, terima kasih. Menarik sekali ya Pak Nizar ya terkait dengan materi kita kali ini, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga begitu. Terkadang kita tuh merasa apa ya, pesimis, begitu Pak Nizar ya.
merasa kok kurang percaya diri, merasa usaha saya ini sudah hebat, sudah luar biasa, sudah maksimal, tapi kenapa kok saya masih nggak yakin? Nah ini mungkin Pak Nizar bisa memberikan pemaparan materi terkait dengan optimis. Apa itu optimis Pak Nizar? Ya, terima kasih Bung Zulmi. Pemirsa yang ada di rumah, optimis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud optimis yakni orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari sikap optimis yakni pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Sifat itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi penyebab seseorang menjadi terpuruk, tidak bermanfaat. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji, akhlakul karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Begitu Bung Zulmi. Baik, itu tadi ya terkait dengan pengertian optimis. Nah, selanjutnya apa sih mungkin adik-adik, anak-anak yang ada di rumah, dalil terkait dengan yang menunjukkan kita harus bersikap optimis. Apa Pak Nizar? Ya, terkait dengan dalil sifat optimis sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar surat 39 ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu tadi dijelaskan dalam dalil bahwasanya Allah memerintahkan untuk kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, itu tadi pemirsa terkait dengan pengertian dan dalil terkait dengan optimis. Mudah-mudahan kita selalu optimis di setiap menjalankan segala aktivitas kita. Ya, untuk terkait dengan ikhtiar dan tawakal, jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9 Santun Menyejukkan. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV 9 Santun Menyejukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pada tanggal 31 Januari 2021, Nahdlatul Ulama berusia 95 tahun. Hari lahir yang ke-95 ini, Nahdlatul Ulama mengangkat tema menyebarkan aswaja dan menjaga komitmen kebangsaan. Penyebaran aswaja yang semakin luas akan meningkatkan komitmen kebangsaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Ahmad Yazidi,
Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, mengucapkan selamat hari lahir yang ke-95 Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik pemirsa, memasuki segmen yang kedua. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ikhtiar. Kadang kita itu usahanya sudah maksimal, betul Pak Nizar? Betul sekali. Ya. Kita selaku manusia, saya sudah belajar, tapi kenapa kok nilai saya masih kurang? Kenapa kok nilai saya masih kok tidak maksimal? Bagaimana? Apa sih ikhtiar itu? Monggo Bapak dijelaskan. Ya, terima kasih Bung Zulmi. Ya, betul sekali. Sebenarnya ikhtiar itu simple sekali. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraih. Mudahnya ikhtiar ini berusaha, berusaha tapi harus sungguh-sungguh. Kalau hanya sekitar usaha, aku luwes usaha tapi kok gak, nah ini usahanya masih belum maksimal. Usaha tapi sungguh-sungguh. Seperti optimis tadi, kalau gagal coba lagi, sungguh-sungguh. Salah coba lagi, gagal coba lagi. Seperti itu. Ya, itu tadi ya jelaskan oleh Pak Nizar. Jadi ikhtiar itu usaha dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi adik-adik yang di rumah berusaha bersungguh-sungguh, oke? Nah, lalu dalil yang menunjukkan Pak Nizar terkait dengan kita harus ikhtiar itu apa? Seperti mantap, ini diperintahkan oleh Allah. Nah, gimana monggo Pak Nizar? Ya, terkait dengan dalil ikhtiar sebagaimana dalam Quran surah An-Najm surat ke-53 ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujza'ul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Yang artinya, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini ya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Inilah hasil dari usahamu akan diperlihatkan oleh Allah. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, yang terbaik. Allah akan memberikan balasan yang terbaik dari hasil usahamu tadi. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi kalau kita menerimanya kurang maksimal, berarti usaha kita kurang maksimal. Kalau usaha kita maksimal, insya Allah akan memberikan jalan yang lebih baik. Nah, itu tadi memantapkan diri kita untuk selalu berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu tadi. Yang selanjutnya terkait dengan tawakal. Nah, ini kita sudah yakin, kita sudah berusaha, tapi kita menginginkan hasil yang maksimal. Kadang kita sudah berusaha, sudah yakin, sudah berusaha, tapi pengen juara satu. Ya, pengen juara satu, bagaimana Pak Nizar? Kita harus bagaimana? Yang terkait dengan makna tawakal itu sendiri, monggo. Ya, terkait dengan tawakal. Tawakal artinya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala atas hasil usaha kita setelah berusaha tadi dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Misalnya saat menghadapi ulangan ujian, kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya soal-soal dengan cermat dan teliti. Setelah itu kamu pasrah, menyerahkan keputusan atas hasil usahamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, misalnya seorang telah bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Berapapun hasilnya, ia pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki dan maha kaya. Kepribadian tawakal ini merupakan salah satu akhlak terpuji. Seseorang yang memiliki sikap tawakal berarti telah memiliki modal
awal yang baik, seandainya hasil usahanya tidak memuaskan, maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Ini bedanya orang yang tawakal sama enggak, bedanya ini. Orang-orang yang tidak tawakal, kok tidak ranking 1, kok gak juara 1, pasti akan menyerah, pasti akan kecewa. Tapi orang yang tawakal akan menerimanya dengan lapang dada. Sebaliknya, jika hasil usahanya sangat memuaskan, maka ia tidak merasa sombong dan angkuh karena hal itu semata-mata karunia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa manusia hanya berkewajiban untuk berusaha, sedangkan keputusan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wajib, maha berkehendak dan maha kuasa. Seseorang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif terhadap kepribadiannya. Dampak positif ini terlihat tidak hanya ketika usahanya berhasil, namun juga terlihat ketika usahanya tidak berhasil. Orang yang tawakal tetap menanggapinya dengan positif. Itu Bung Zulmi. Ya itu tadi ya pemirsa. Jadi ada yakin, ada usaha, selanjutnya menyerahkan diri pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Lalu terkait dengan dalil yang menunjukkan kita harus tawakal, Pak Nizar, monggo. Ya, terkait dengan dalil tawakal sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran surat ketiga ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ini. Ya, itu tadi terkait dengan makna ikhtiar dan tawakal beserta dalil perintahnya yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah manfaat kita. Kita lanjutkan di segmen yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus tayangan ini. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di channel TV9 Santun Menyejukkan. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi adalah bagian dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang yang memungkinkan Anda untuk menekuk lutut dan siku. Mengingat perannya yang penting, maka kesehatan sendi perlu dapat terus berfungsi dengan baik. Faktanya, seiring bertambahnya usia, kesehatan sendi mulai menurun. Jika tidak dijaga mulai dari sekarang, bisa berakibat pada penyakit persendian seperti nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri radang otot, lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat beban gara-gara sakit pinggang, susah beraktivitas karena kekakuan tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot?
Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat, hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ibu saya usianya 68 tahun dan masih aktif beraktivitas di rumah membantu saya. Ibu saya terkena penyakit nyeri radang sendi, sampai lututnya bengkak. Setiap pagi dan malam, ibu saya mengeluh sakit nyeri pada sendi otot jari tangan dan sekitaran pinggangnya, katanya sakit sekali jika digerakkan secara normal. Saya ingin sekali melihat ibu saya kembali sehat dari sakitnya. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi kaku, sendi pegal dan lemas adalah masalah yang selalu dihadapi seiring bertambahnya usia. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri dan masalah lainnya. Ensatik terbuat dari bahan alami pilihan yang akan meredakan nyeri tulang, nyeri sendi secara cepat. Jangan salah pilih. Nyeri sendi, nyeri radang otot, nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, rematik. Obatnya Ensatik. Selamat datang kembali di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Terima kasih Anda telah setia bersama kami dalam channel TV9 dalam acara Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, segmen yang terakhir Pak Nizar terkait dengan tadi sudah disebutkan terkait dengan pengertian apa itu optimis, ikhtiar, tawakal, beserta dalil-dalil dalilnya. Selanjutnya yang ketiga terkait dengan contohnya Pak Nizar. Kadang kalau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kurang marem, apa istilahnya kurang marem itu, kurang greget. Gimana sih Pak contohnya optimis, ikhtiar dan tawakal itu? Contohnya bagaimana? Monggo, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang optimis terlebih dahulu Pak Nizar. Monggo. Contoh orang yang optimis, salah satu ciri orang yang optimis adalah yang memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan. Orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan sesuatu pekerjaan. Ciri lain dari orang yang optimis yakni melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, pejuang dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu sebagai kegagalan dan ketidakmungkinan dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit, orang yang optimis akan selalu bilang, meskipun sulit, namun masih ada kesempatan untuk berhasil. Sebaliknya, dalam situasi yang mudah, orang yang pesimis masih mengatakan, sebenarnya itu hal yang mudah bagiku, namun aku khawatir kalau nantinya akan gagal. Ini orang yang pesimis. Orang yang optimis biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Sebaliknya orang yang pesimis biasanya sering cemberut dan terlihat murung. Sekarang kita dapat memilih mau menjadi orang yang optimis atau pesimis. Itu tadi contoh terkait dengan optimis. Selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ikhtiar. Monggo Pak Nizar. Baik, yang kedua contoh ikhtiar. Contoh-contoh ikhtiar adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha. Dengan cara apa? Ya rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan ya harus berusaha. Dengan apa? Ya rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan ya harus berusaha. Dengan cara apa? Ya hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Orang yang sedang sakit dan ingin sembuh, ya usahanya apa? Ya harus berobat. Usahanya.
Ini berusaha. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya usaha tersebut diikuti dengan doa, mohon kepada Allah agar keinginan tersebut dapat terwujud. Ya, selanjutnya yang ketiga, contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan tawakal. Selanjutnya contoh tawakal. Kalau usahanya sukses, orang yang tawakal meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan tidak perlu menjadi tinggi hati. Kalau usaha tidak sukses, orang yang tawakal tidak berputus asa dan tetap berusaha, bahkan dia melakukan introspeksi diri, mengapa usahanya tersebut belum berhasil? Apakah ada sesuatu yang kurang atau ada yang ia kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh? Orang yang tawakal tetap meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Sekali lagi, orang yang tawakal meyakini bahwa kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Sebagaimana dalam pernyataannya Pak Dahlan Iskan, habiskan jatah gagalmu di masa muda. Mumpung kamu masih muda, habiskan jatah gagalmu di masa muda. Mumpung masih muda, habiskan. Pak, saya salah Pak, enggak apa-apa, ulangi lagi. Pak, saya gagal Pak, enggak apa-apa, coba lagi, dan coba lagi. Insya Allah engkau akan memperoleh dari apa yang engkau usahakan. Seperti itu. Ya, itu tadi ya pemirsa, terkait dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal seperti yang dijelaskan oleh Pak Nizar tadi. Optimis, yakin dengan sepenuh hati kita akan mencapai tujuan kita. Ikhtiar, berusaha dengan kemampuan kita, dan tawakal, kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Pak Nizar tadi. Yang terakhir Pak Nizar, monggo kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini apa? Baik, terima kasih Bung Zulmi. Kesimpulan pada pagi hari ini pada materi kita kali ini yakni sikap optimis, kita harus yakin apa yang kita mau usahakan, meyakini bahwa kita bisa. Yang kedua, berusaha. Kita harus berusaha, harus maksimal dengan kemampuan kita, bersungguh-sungguh. Setelah kita yakin dan berusaha, maka semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dengan cara berdoa dan menyerahkan diri, ya Allah, saya sudah berusaha, ya Allah, saya sudah maksimal, ya Allah, setelahnya saya serahkan padamu apa yang terbaik. Insya Allah saya akan menerimanya dengan lapang dada. Apa yang terbaik menurut Allah? Kita juara satu, itu yang terbaik bagi Allah. Kita tidak juara, mungkin itu juga yang terbaik bagi Allah SWT. Hanya Allah yang menentukan. Kita sudah berusaha, kita sudah yakin dan berusaha, Allah yang menentukan hasilnya nantinya. Maka kesimpulan kita pada pagi hari ini yakni yakinkan dengan sepenuh hati, usahakan dengan kemampuan maksimalmu, maka sampailah apa yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, yakinkan dengan sepenuh hati, usahakanlah dengan kemampuan maksimalmu, maka sampailah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bung Zulmi. Baik, terima kasih Pak Nizar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mudah-mudahan kita memperoleh berkah. Apa yang kita pelajari diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, kita akhiri acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bung Zulmi undur diri bersama narasumber kita Pak Ahmad Nizar Zulmi MPD turut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.